Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aditya Hiraya Mahendra dari Ketua Dewan Penggalang tahun pelajaran 2020-2021 Pangkalan SMP Negeri 1 Wedari Kerta. Nah, kita di sini ingin membahas materi tentang Lambang Negara Indonesia. Nah, langsung saja ke pembahasannya ya. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Lambang Negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/1958. Nah, sejarah Lambang Negara Garuda Pancasila. Lambang Negara Garuda Pancasila pertama kali dipakai pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau dalam kurung RIS pada 11 Februari 1950. Lambang negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang selanjutnya disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan untuk pertama kalinya di Hotel Des Indes, Jakarta. Menurut cerita kuno zaman dulu, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan dewa di ajaran agama Hindu. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda diceritakan sangat menyayangi dan selalu berusaha untuk melindungi sang ibu. Garuda bertarung dengan naga yang menangkap ibunya. Untuk membebaskan ibunya, Garuda diminta untuk memberikan Amarta Sari, air yang bisa memberikan kehidupan abadi. Ia pun lalu berkelana mencari dan akhirnya bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu lalu memberikan Amarta Sari kepadanya dan selanjutnya Garuda menjadi tunggangannya. Sikap yang tangguh dan kuat ini menginspirasi Presiden Soekarno untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara. Ini agar rakyat Indonesia punya semangat yang kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari para penjajah. Bahkan pada tahun 1956, seniman Sudarnoto menciptakan lagu Garuda Pancasila, dan ini menjadi lagu wajib perjuangan Indonesia. Deskripsi dan arti filosofi lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis
Khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan bersagi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala benteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Kita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya MPU Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Nanang Aditya Ramadhani sebagai Wakil Pratama Putra Pramuka Spenzari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Bendera nasional Indonesia adalah sebuah bendera berdesain sederhana dengan 2 warna yang dibagi menjadi 2 bagian secara mendatar atau horizontal. Warnanya diambil dari warna kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Sebelum Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih. Selain itu, bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dari Tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya. Tergambar pedang kembang warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja ke-12. 2 pedang kembar melambangkan pisau gajah dompak. Pusaka Raja-Raja Sisingamangaraja ke-1 sampai ke-12. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih. Di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang, serta beberapa ayat suci Al-Quran. Di zaman Kerajaan Bugis Bon, Sulawesi Selatan, sebelum Arum Palaka, bendera merah putih adalah simbol kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Bon. Kerajaan Bon itu dikenal dengan nama Woromporang. Pada waktu Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 Masehi,
Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Bendera yang dinamakan Sang Merah Putih ini pertama kali digunakan oleh para pelajar dan kaum nasionalis pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Indonesia merdeka dan memulai menggunakan bendera ini sebagai bendera nasional. Arti warna bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Ditinjau dari segi sejarah, sejak dulu kala, kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula Jawa atau gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna-warna panji yang digunakan adalah merah dan putih, atau umbul-umbul abang putih. Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia 4 bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah yang ditanam di gua Garba.